Yo Billyzoners, balik lagi sama gue di Billyzone, channel paling asik buat ngupas tuntas alur cerita light novel favorit kalian. Di episode sebelumnya, kita udah lihat gimana Touka berhasil ngebongkar identitasnya dan ngendalin total si Oyamada. Nah, di episode kali ini, kita bakal nyaksin babak akhir dari interogasi ini. Oyamada bakal ngeluarin jurus acting terakhirnya buat nyelamatin diri. Apakah Touka bakal ketipu? Siap-siap, karena ini bakal jadi episode yang penuh dengan manipulasi, kebohongan, dan pengungkapan brutal. Jangan lupa, klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi kita mulai dari momen di mana Oyamada, meskipun udah kejebak, dalam hatinya masih sombong. Dia mikir, orang-orang baik kayak Mimori ini gampang ditipu. Aku tinggal pura-pura nyesal, nangis-nangis, pasti dilepasin. Dia nganggap Touka itu sama naifnya kayak Ayaka. Dan dia pun mulai acting. Dia nangis sejadi-jadinya, minta maaf, nyalahin masa lalunya yang kelam. Dia bilang dia takut banget dan sekarang sadar kalau Vicious itu jahat. Dia mohon-mohon ke Touka, janji bakal berubah jadi orang baik dan ngebantu Ayaka. Tolong percaya sama aku bakal berubah, katanya sambil sesengukan. Benar-benar acting kelas atas. Setelah pidato penuh air matanya selesai, suasana jadi hening. Terus, Seras yang dari tadi diem, ngomong dengan suara sedih. Itu bohong. Jelek. Oyamada yang dengar ini jelas kaget. Hah? Kok kamu bisa tahu? Tanyanya. Touka lalu nambahin. Dibandingin sama Yasu yang jujur, kamu ini udah nggak ada harapan, Oyamada. Dan disinilah Touka ngebongkar semuanya. Dia ngejelasin kenapa dari awal dia ngomong pakai suara aslinya dan nggak pakai topeng di depan Oyamada. Itu karena aku udah mutusin buat ngebunuh kamu, kata Touka dengan dingin. Dia lalu ngebongkar kartu trupnya. Seras bisa pakai kekuatan ruh buat tahu kapan kamu bohong. Semua sandiwara Oyamada hancur seketika. Dia sadar udah ditipu balik dari awal. Dia langsung balik ke sifat aslinya, ngumpat-ngumpat dan marah-marah. Dia coba pakai senjata terakhirnya, nama Ayaka. Pikirin Ayaka, dia nggak mau ada teman sekelasnya yang mati lagi. Teriaknya coba manfaatin kebaikan hati Ayaka sebagai perisai. Tapi jawaban Touka benar-benar ngehancurin semua harapannya. Dengan satu kalimat dingin, Touka ngejawab, siapa peduli? Touka ngejelasin kenapa dia benci banget sama Oyamada. Kamu itu baumu sama kayak bajingan-bajingan yang udah ngehancurin aku. Katanya nunjukin kalau Oyamada ngingetin dia sama semua orang jahat di masa lalunya. Oyamada akhirnya sadar, Touka ini bukan Ayaka. Touka ada di sisi gelap. Di saat terakhirnya, dia coba ngefitnah Seras. Dia ngeluarin rentetan hinaan dan ancaman paling kotor yang pernah kita dengar. Dia ngancam mau ngenyiksa Slay, terus memperkosa Seras di depan mata Touka dan ngejadiin dia budak buat semua orang. Dia benar-benar udah nggak punya batas. Touka yang dari tadi diem, akhirnya ngomong dengan suara sangat dingin. Kamu sudah tidak ada harapan. Dia lalu ngucapin satu kata, berserk. Dan dalam sekejap, tubuh Oyamada langsung mendidih dari dalam dan meledak jadi serpihan darah. Bener-bener akhir yang setimpal buat penjahat kayak dia. Dengan ini, riwayat Shogo Oyamada pun tamat. Sekarang, kita pindah ke ruang singgasana. Duel antara Kaisar Jin dan Kaisar Zera lagi sengit-sengitnya. Zera udah hampir sampai ke singgasana. Tapi pas dia udah dekat banget, tiba-tiba dari balik pilar muncul Ikusaba Asagi. Dengan santainya, Asagi nyamperin Zera yang super kuat itu dan nyentuh bahunya. Sambil nyentuh, dia ngucapin nama skill uniknya Queen Bee. Zera langsung ngerasa aneh. Tubuhnya jadi lemah dan gak bertenaga. Gak lama, Kobato muncul dan konfirmasi pakai skill reveal-nya. Statistiknya jadi lebih rendah dari yang lain. Jadi inilah rahasia terbesar dari skill Queen Bee. Ternyata skill ini nggak cuma bisa ngasih buff ke temen, tapi juga bisa ngasih debuff super kuat ke musuh. Dia bisa bikin musuh sekuat Zera jadi selemah orang biasa. Inilah senjata pembunuh dewa yang dibicarain Jin selama ini.
Asagi yang sekarang udah nggak masang muka ceria lagi, ngasih perintah dengan tatapan dingin ke teman-temannya yang lain. Serang dia! Zera yang panik coba ngelawan, tapi serangannya langsung diblok sama pahlawan lain yang udah siap siaga. Situasi udah berbalik 180 derajat. Kaisar Zera yang perkasa sekarang udah terpojok dan gak berdaya. Gila, bener-bener episode yang penuh sama pembalasan dan plot twist ya. Akhir dari Oyamada bener-bener brutal tapi juga memuaskan. Dan yang lebih penting, kita akhirnya lihat kekuatan asli dari Ikusaba Asagi. Skill Queen Bee-nya itu bener-bener broken banget. Gak heran kalau Jin ngandelin dia sebagai kartu trupnya. Dengan kemampuan buat ngelemahin musuh sekuat apapun, Asagi bener-bener jadi game changer di perang ini. Dengan Oyamada yang udah tewas dan Zera yang udah dilumpuhin, kayaknya kemenangan aliansi pemberontak udah di depan mata. Apa yang bakal terjadi selanjutnya? Dan gimana nasib Kaisar Zera di tangan kelompok Asagi? Jadi, kita lanjut dari momen di mana Kaisar Zera udah nggak berdaya. Kekuatannya udah dikuras abis sama skill Queen Bee-nya Asagi. Sampai levelnya jadi lebih rendah dari pahlawan kelas B. Zera coba ngerang, tapi serangannya gampang banget ditangkis sama pahlawan cewek lain bernama Atsuko. Asagi ngelihat Zera udah nggak berguna, langsung minta izin ke Kaisar Jin buat ngeeksekusinya. Jin dengan dinginnya langsung setuju. Taruhanmu udah gagal, terimalah nasibmu, katanya. Jin bener-bener nggak ngasih ampun ke leluhurnya sendiri. Dengan izin dari Jin, Asagi pun ngasih perintah ke pasukannya. Bunuh dia. Dan para pahlawan cewek itu langsung ngeroyok Zera. Zera yang sekarang udah lemah cuma bisa ngelawan sia-sia. Dia ditusuk, ditebas, dan dicabik-cabik tanpa ampun. Asagi bahkan sempat bercanda. Jangan aku yang ngasih pukulan terakhir ya, nanti EXP ku kebanyakan. Benar-benar pembantaian yang brutal dan dingin. Di saat-saat terakhirnya, Zera cuma bisa meracau putus asa sebelum akhirnya hancur total. Dengan ini, riwayat Kaisar Zera pun tamat. Sekarang, kita pindah ke sudut pandang Touka setelah semua kekacauan berakhir. Hujan udah berhenti dan suasana di kastil jadi tenang. Kita dapat update soal kondisi kelompoknya. Slay lagi dirawat karena luka-lukanya, Munin lagi santai di pemandian, dan Pigimaru yang trauma lihat Slay diserang ketiduran di sampingnya. Touka sadar kalau dia nggak bisa pakai kemampuan linking buat sementara. Terus gimana nasib Oyamada? Ternyata Touka udah ngehapus total mayat Oyamada pakai sihir freeze, ngerubahnya jadi debu. Gak ada jejak yang tersisa. Bener-bener akhir yang definitif. Touka juga dapat laporan dari para prajurit. Dia dengar kalau Kaisar Buangan udah dikalahin di ruang singgasana. Dan dia nebak ini pasti kerjaannya Asagi. Dia juga dengar kalau setelah Zera mati, pasukan tentara putih langsung bubar gitu aja, larut jadi cairan putih. Kesimpulan yang beredar di kastil adalah Zera itu emang pencipta dari tentara putih. Sama kayak Raja Iblis yang nyiptain monster bermata emas. Gimana Billy Zoners? Bener-bener akhir yang brutal ya buat Kaisar Zera. Kita jadi lihat betapa kejamnya kelompok Asagi kalau udah serius. Dan kekuatan debuff Queen Bee itu benar-benar broken banget. Dengan tewasnya Zera dan Oyamada, serta dilumpuhkan harimau bertaring tajam, semua ancaman langsung ke ibu kota Mira udah berhasil diatasi. Aliansi baru ini berhasil ngelewatin ujian pertama mereka, meskipun dengan banyak lika-liku. Jadi, kita lanjut dari momen di mana Touka dan Seras lagi nganalisis situasi. Mereka nyimpulin kalau gelombang pertama serangan Vicious udah berhasil mereka gagalin. Touka bahkan nebak Vicious pasti panik karena kekalahan 13 Ordo. Makanya dia nekat ngeluarin kartu trufnya Zera lebih cepat. Ini pertanda bagus, artinya Vicious mulai kehabisan pilihan. Tapi suasana kemenangan ini nggak bertahan lama. Touka ngaku, aku mungkin salah nilai situasi kali ini. Nunjukin kalau dia juga bisa bikin kesalahan. Dan Seras, dia ngerasa bersalah banget. Dia nyalahin kenaifannya sendiri yang bikin dia masuk jebakan Oyamada. Touka langsung ngehibur dia. Dia bilang, lebih gampang ngambil keputusan kalau lawannya itu penjahat murni. Tapi Hoken orang baik. Dia ngaku kalau dia sendiri mungkin bakal ngelakuin hal yang sama di posisi Seras. Dia juga ngaku salah karena seharusnya dia lebih cepat ngurusin Oyamada.
Benar-benar pemimpin yang mau ngaku salah dan ngertiin anak buahnya. Seras selalu nanya soal nasib harimau bertaring tajam. Dan jawaban Touka benar-benar di luar dugaan. Dia bilang, aku biarin mereka semua hidup. Ternyata, setelah ngelumpuhin Lily, Touka diam-diam nyamperin semua anggota Fang Tigers satu persatu. Dan pakai sihir sleep biar mereka nggak mati karena ngelawan sihir paralyze. Dia lalu ngurung mereka di ruang bawah tanah dan ngasih tahu lokasinya ke pihak Mira. Kenapa dia ngelakuin ini? Touka ngejelasin, beda sama pedang keberanian yang isinya bajingan semua, harimau bertaring tajam ini punya kode etik. Mereka bukan penjahat murni, mereka cuma korban keadaan. Karena itulah Touka ngerasa sulit buat ngebunuh mereka. Ini nunjukin kalau Touka punya garis moralnya sendiri. Dan disinilah momen puncaknya Bilizoners. Lihat Seras yang masih ngerasa bersalah, Touka ngelakuin sesuatu yang jarang banget dia lakuin. Dia nyamperin Seras, terus meluk dia erat-erat. Sambil meluk, dia ngomong dengan lembut, "Kamu udah berani banget. Kamu udah berjuang keras. Sekarang semuanya udah selesai. Gak apa-apa." Dia bahkan minta maaf karena udah ngebiarin Seras ngalamin hal yang menakutkan. Momen ini benar-benar ngancurin pertahanan emosional Seras dan dia pun nangis di pelukan Touka. Benar-benar momen yang sangat dalam dan tulus. Touka ngucapin kata-kata yang benar-benar ngancurin semua tembok pertahanan kita. Dia bilang ke Seras, "Kamu selalu mikirin orang lain duluan. Dan kayaknya aku cinta banget sama kamu karena itu." Wah, akhirnya pengakuan cinta yang paling eksplisit dari Touka. Ini bukan lagi cuma tindakan tapi udah keluar dari mulutnya langsung. Seras yang denger ini jelas makin erat megang jubah Touka. Tapi nggak cuma itu. Touka juga ngebuka sisi paling rapuhnya. Dia ngaku, pas ngelihat apa yang terjadi sama Seras dan Slay, dia benar-benar kehilangan kendali. Dia cuma pengen ngebunuh Oyamada. Dan setelah ngelakuin itu, dia ngerasa nggak enak. Ngerasa kalau dia sama jahatnya kayak Oyamada. Dia ngerasa nggak bakal bisa jadi orang baik kayak ayah angkatnya. Pertama kalinya kita lihat Touka ngerasa serapuh ini. Seras di tengah tangisnya langsung ngebantah. "Enggak, kamu orang baik," katanya. Mereka benar-benar saling nguatin satu sama lain di momen paling gelap ini. Setelah itu, mereka pindah ke kamar buat nenangin diri. Munin yang baru selesai mandi, datang dan minta maaf lagi karena ngerasa nggak berguna. Touka ngelihat Munin mau sedih lagi, langsung ngalihin topik dengan cerdik. Dia nagih janji Munin buat manjain dia, yang bikin suasana jadi cair lagi. Tapi, pas mereka lagi santai-santai, tiba-tiba, tok tok tok, ada suara ketukan di jendela. Seekor burung putih kecil nabrak jendela, terus jatuh telentang. Touka dan Seras langsung sadar, ini bukan burung biasa, ini sinyal. Dan mereka tahu siapa pengirimnya. Burung itu adalah familiar dari Erika Anaero Abel. Komunikasi yang udah lama putus, akhirnya nyambung lagi. Gila, bener-bener episode yang ngaduk-ngaduk emosi ya. Dari pengakuan cinta yang sangat tulus, pengakuan kerapuhan dari Touka, sampai momen-momen lucu bareng Munin. Bener-bener nunjukin sisi keluarga dari kelompok ini. Hubungan Touka dan Seras bener-bener udah di level tertinggi sekarang. Mereka nggak cuma saling ngelindungin secara fisik, tapi juga secara emosional. Bener-bener power couple. Dan cliffhanger di akhir itu. Tepat pas kita kira semua masalah di Mira udah selesai, kontak dari Erika datang. Informasi apa yang dibawa sama familiar itu? Ini pasti ada hubungannya sama Takao bersaudari. Tulis semua prediksi kalian di bawah. Apa isi pesan dari Erika? Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Bilizon biar kita bisa terus ngikutin kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sebelum kita akhiri videonya, Mimin mau ngucapin terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Apresiasi tertinggi buat para Bilizoners MVP yang udah jadi anggota premium dan ngedukung channel ini lebih dari sekedar nonton. Shout out sebesar-besarnya untuk Yuda Arfa, Zaki Apriansyah, Mayrak Kids Channel, Dart Zeon, Ronaldo, Adit 03, Rizjian, Zek, Hiskia Monday, Muhammad Abduh, Yuda Bakri, Ganteng Sangar X Korea, Aap Gokils, Zila, Ivan Lubis, IQ Master, Zaini, Diabolus 696, Putra, Nadira Putri, Safi'i ID, Sohib Kacong, Wawan Gunawan, Doni Angri Awan, Kunci Android, Wasdani Arfan, Ryan Uchiha, Heri Gianto,
Wahyu J, Muhammad Ruslan, Muhammad Fahri, Agus Jazer, Elwin Makassar, Faisal Outlet, Reza Zer, Alfi Fadilah Alfidru, Prema, Syamidun, dan Puspita Resi. Kalian luar biasa. Jujur, dukungan kalian benar-benar jadi bahan bakar utama yang bikin Mimin makin semangat. Nah, pasti banyak yang nanya, Min, apa sih untungnya jadi anggota premium? Jawabannya simple guys. Jadi yang pertama tahu, kalian bakal dapat akses awal ke video pembahasan Hazurewaku terbaru. Gimana caranya? Gampang banget. Langsung aja klik tombol gabung atau join yang ada di bawah video ini. Cuma dengan 4 ribuan aja, serius, lebih murah dari segelas kopi sachet, kalian udah bisa nikmatin episode baru lebih cepat dan jadi bagian super penting dari perjalanan Billison ke depannya.